Selamat pagi Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berhimpun lagi di dalam persekutuan doa pagi yang kita lakukan secara online pada saat ini. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari PKJ nomor 285. Bila badai hidup menerpamu. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk pemeliharaan-Mu sepanjang malam yang telah kami lalui. Dan kami boleh memasuki hari baru ini dalam keadaan baik. Bahkan kami boleh bersama-sama, sekalipun secara virtual, ambil bagian di dalam persekutuan doa pagi. Kalau sebentar kami hendak membaca, mendengar, dan merenungkan apa yang dipersaksikan Alkitab, berkenanlah Tuhan, Engkau yang menolong kami dengan kehadiran dan karya Roh Kudus, Roh kebenaran itu, sehingga kami makin mengerti
maksud kebenaran firman-Mu dan kami makin bersungguh untuk melakukannya. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Teks Alkitab yang akan bersama-sama kita perhatikan, kita renungkan dalam persekutuan pagi ini, terambil dari kitab Mazmur. Mazmur pasal 102 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-29. Mazmur pasal 102 ayat 26 sampai dengan ayat 29. Kita membaca dan mendengar, dipersaksikan demikian. Dahulu sudah kau letakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian, seperti jubah engkau akan mengubah mereka dan mereka berubah. Tetapi engkau tetap sama dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Anak hamba-hambamu akan diam dengan tentram, dan anak cucu mereka akan tetap ada di hadapanmu. Demikian apa yang sudah kita baca dan dengar dari kesaksian kitab Mazmur ini, maka kita adalah orang-orang yang berbahagia. Kalau dengan kesungguhan kita mendengarkan firman Tuhan, kita memelihara dan melakukannya. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita bicara tentang kehidupan dan apa esensi kehidupan ini, maka ada beberapa hal yang biasa disebutkan orang. Nah, salah satunya yaitu bahwa esensi kehidupan ini adalah perubahan. Ibu bapak, saudara-saudara setuju? Coba kita ingat-ingat bagaimana perubahan yang terjadi di dalam kehidupan seorang manusia. Bayangkan, dari satu sel telur, satu spermatozoid, lalu terbentuk, berkembang. Sel-sel itu memecah belah diri dan seterusnya sampai terbentuklah janin. Kurang lebih 9 bulan di dalam rahim, lahir menjadi seorang bayi. Dari bayi yang bertumbuh terus dari waktu ke waktu menjadi seorang anak, remaja, pemuda, dewasa, dan menjadi tua. Begitu seterusnya. Bukan cuma tentang manusia, tapi juga tentang banyak hal di dalam kehidupan ini yang membenarkan apa yang dikatakan tadi, bahwa salah satu esensi kehidupan adalah perubahan. Nah, pemazmur juga menyadari bahwa semua yang ada di dalam kehidupan ini, di dalam alam semesta, akan mengalami perubahan. Dan buat kita, bukankah secara signifikan, secara luar biasa, itu yang kita alami pada bulan-bulan terakhir. Perubahan. Bahwa ada perubahan yang hebat di dalam keseharian hidup yang kita jalani karena pandemi COVID-19. Saya tidak tahu persis perubahan apa yang secara khusus masing-masing ibu bapak, saudara-saudara alami. Tapi secara umum bisa dikatakan bahwa kita semua mengalami perubahan di dalam pola hubungan, di dalam pola relasi. Pandemi ini memaksa kita untuk sedapat-dapatnya tinggal di rumah saja. Mungkin pada awalnya menyenangkan juga sih. Yang biasa harus ngantor sekarang bisa sedikit lebih santai sekalipun harus ada kewajiban work from home. Tapi kalau work from home kan bisa dilakukan pakai celana pendek. Si bos tidak tahu sebab yang terlihat hanya dari jidat sampai dada.
bahwa sesekali kita mematikan video, kita ngopi dulu, kita makan cendol dulu, kita makan kue dulu, itu bisa dilakukan. Pada awalnya mungkin lumayan menyenangkan. Begitu juga dengan orang tua ketika anak-anak mereka tidak bersekolah, punya waktu yang dulu tidak dimiliki untuk bisa ada bersama-sama dalam waktu yang panjang bersama seisi keluarga. Tapi kita juga tahu bahwa situasi seperti yang diberlakukan pada masa PSBB, bahwa itu kan bukan liburan panjang. Sebab kalau liburan panjang, kita tuh bisa jalan-jalan. Entah jalan-jalan ke rumah saudara, ke rumah teman, jalan-jalan ke luar kota, ke luar pulau, ke luar negeri. Tapi di dalam masa PSBB itu boro-boro. Jalan-jalan ke mall tidak bisa. Makan di restoran tidak bisa. Bahkan bersekutu di gereja pun tidak bisa. Kalau urusan jalan-jalan gak bisa, ya sudahlah. Tapi ke gereja tidak boleh. Sebagian orang merespon terlalu. Ayo coba jawab dengan jujur. Siapa di antara kita yang benar-benar happy, senang dengan perubahan seperti ini? Malah kita juga sudah diwanti-wanti bahwa pandemi ini dan dampaknya itu belum berakhir. Sekalipun di beberapa daerah sudah diterapkan masa transisi, pelonggaran, belum lagi berakhir. Karena belum ditemukan vaksin bagi virus corona dan juga belum ditemukan pengobatan yang setepatnya bagi COVID-19. Oleh karena itu kita tetap diminta untuk sangat berhati-hati di dalam beraktivitas, tetap memegang teguh menjalankan protokol-protokol kesehatan. Itu sebabnya gereja, paling tidak GKI, persisnya GKI Gading Indah, sangat berhati-hati dalam mempersiapkan diri bagi diselenggarakannya kembali berbagai kegiatan on-site. Itu istilah populer sekarang. Selain lockdown adalah online dan sekarang on-site. Sederhananya mau mengatakan itu kegiatan yang dilakukan di tempat. Seperti dulu lagi, bahwa seperti doa pagi kita bisa kumpul-kumpul. Sekalipun dulu kalau persekutuan doa pagi Selasa, itu nggak sampai 20 orang, beda sama yang Sabtu. Tapi kan tetap bisa kumpul-kumpul. Sama seperti yang dilakukan di beberapa gereja, Majelis Jemaat GKI Gading Indah juga sudah dan sedang membicarakan, mempersiapkan kemungkinan-kemungkinan, persiapan-persiapan untuk memulai kegiatan on-site. Dan paling cepat itu akan terjadi bulan Agustus. Itu pun baru kebaktian minggu. Itu pun dengan pembatasan-pembatasan sesuai dengan ketentuan, dengan peraturan yang memang harus kita patuhi. Misalnya, bahwa yang bisa hadir adalah yang ada dalam kondisi sehat, yang berusia tidak lebih dari 60 tahun, yang tidak kurang dari remaja, artinya anak-anak tidak diizinkan untuk ambil bagian. Sekolah minggu belum bisa kita laksanakan on-site. Lalu juga tidak punya penyakit bawaan. Entah itu penyakit jantung, darah tinggi, tapi bukan kanker dalam arti kantong kering. Sebab kalau kantong kering itu bukan bawaan. Kalau itu hobi namanya. Lalu hal-hal yang lain
tentang keharusan mengenakan masker, jumlah tempat duduk pasti dikurangi karena harus dibuat jarak antara satu kursi dengan kursi lain minimal 1 atau 1,5 meter dan yang seterusnya. Mungkin ada yang berkomentar, ya kok gitu sih, seperti tidak beriman saja. Ibu bapak, saudara-saudara, sekali lagi, semua ini mau kita lakukan justru karena kita beriman. Bagi GKI, beriman adalah tentu pertama berarti percaya. Kita percaya Tuhan adalah juru selamat kita. Kita berani mempercayakan diri kepada Tuhan. Tapi juga sekaligus kita mau setia menaati perintah Tuhan. Dan perintah Tuhan adalah pakai akal budimu. Jangan mencobai Tuhan. Lalu kapan dong kita bisa bersekutu lagi seperti zaman sebelum pandemi? Jawabannya kita tidak bisa memastikan kapan. Nah, kita pasti tidak pernah membayangkan, katakanlah bulan Februari ketika sebetulnya pandemi sudah mulai menjangkit di beberapa tempat, kita tidak pernah membayangkan bahwa akan ada perubahan seperti ini. Tapi perubahan itu terjadi. Hal-hal yang tadi saya bicarakan tentang kemungkinan bisa dimulai lagi kebaktian onsite dengan beberapa rinciannya itu menunjukkan apa yang disebut dengan kehidupan dalam tatanan kenormalan baru atau yang disebut juga the new normal, yang kalau mau jujur sih isinya kan sebetulnya itu abnormal ya. Iyalah abnormal kalau dibandingkan dengan keadaan sebelum pandemi. Nah, pasti proses penyesuaian diri dengan tatanan kenormalan yang baru ini bagi sebagian orang bukan hal yang mudah untuk dijalani karena dirasakan sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan. Tapi perubahan ini tidak bisa kita hindari. Kalau orang Arab mengatakan yau puyau kudu yau, iyalah orang Arab yang udah bisa Mandarin akan bilang seperti itu. Mau tidak mau harus mau. Kalau kita membaca di dalam Mazmur 102 secara keseluruhan, maka kita juga akan menemukan ada catatan tentang perubahan-perubahan yang tidak menyenangkan yang dialami oleh pemazmur. Misalnya dikatakan bahwa dulu dia senang, tapi sekarang dia sengsara. Dulu dihormati, tetapi sekarang dicela, dipermainkan. Kalau begitu, apa yang membuat pemazmur bisa bertahan? Bisa tetap memiliki kekuatan, pengharapan di tengah perubahan yang tidak menyenangkan itu. Mazmur yang kita baca tadi mengatakan di dalam ayat yang ke-28, tetapi engkau tetap sama dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Di tengah segala perubahan yang terjadi, pemazmur meyakini bahwa ada yang tidak berubah, yaitu Tuhan Allah. Itu kekuatan iman. Meyakini bahwa di tengah derasnya arus perubahan ini, Tuhan Allah, dia tidak berubah. Nah, apanya yang tidak berubah? Yang tidak berubah adalah kasih dan kuasanya. Tentu juga semua sifat yang ada pada Allah tidak berubah. Tetapi kasih dan kuasa itu menjadi hal yang menonjol dalam bacaan kita. Bahwa kita memang lemah, sama seperti pemazmur mengakui dia lemah. Mengandalkan diri sendiri, kita bisa gagal bertahan di tengah perubahan yang terjadi.
tapi kita tidak sendirian. Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus adalah Allah yang mengasihi kita. Dan di dalam kasih-Nya, Allah tidak meninggalkan kita sendirian di tengah arus perubahan ini. Kita memang lemah, tapi jangan pernah lupa, Allah yang mengasihi kita adalah juga Allah yang Maha Kuasa. Itu yang diyakini pemazmur, seperti kita baca di dalam Mazmur 102. Dahulu sudah kau letakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Semua adalah karya Allah. Bahwa Tuhan Allah, dialah sang pencipta, dialah sumber kehidupan. Percayalah, di dalam dan bersama Dia, kita pasti dapat menyikapi dengan benar perubahan apapun yang terjadi dan mengatasinya. Termasuk bahwa sebagian kita kelak untuk sementara waktu mungkin memang belum bisa ikut persekutuan di gereja. Jangan kecil hati. Gereja telah dan tetap akan menyediakan layanan yang memungkinkan kita bisa tetap terhubung di dalam persekutuan sebagai tubuh Kristus. Misalnya, kalau kebaktian minggu nanti sudah bisa dilakukan onsite secara terbatas, maka juga akan dilakukan siaran langsung, supaya yang belum bisa hadir di gereja tetap bisa mengikuti. Adanya perkembangan teknologi yang memungkinkan hal itu terjadi, bukankah itu salah satu bukti pemeliharaan Allah yang kasih-Nya tidak berubah itu? Bukti dari kuasa-Nya yang tidak berubah itu. Maka mari kita tetap bersyukur apapun yang terjadi. Karena kita tahu Tuhan Allah kita di dalam Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, Dia tidak berubah. Dia tetap yang Maha Kuasa. Dan yang terpenting, yang mengasihi ibu bapak, saudara-saudara, dan saya. Selamat tetap bersyukur, memuliakan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena Engkau tidak berubah. Karena kasih dan kuasa-Mu tidak berubah. Kami bersyukur bahwa di dalam Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus kami telah menjadi milik kepunyaan-Mu. Karena itu sekalipun kami memiliki banyak keterbatasan, kelemahan, kami tidak khawatir, kami tidak takut. Sebab kami punya sumber kekuatan yang tidak terbatas. Yaitu Engkau, Allah yang Maha Kuasa, yang berkenan menjadi Bapa yang mengasihi kami. Bapa, kami berdoa untuk perubahan yang terjadi, yaitu bagaimana kami sebagai anak-anak Tuhan khususnya mau menyikapi perubahan-perubahan itu. Kalau kami cuma mengikuti pikiran-pikiran, perasaan-perasaan kami yang sangat terbatas ini, mungkin kami bisa merasa kesal, kami marah, kami kecewa dan sebagainya. Terutama juga berkaitan dengan kerinduan untuk bisa segera kembali bersekutu, beribadah seperti masa sebelum pandemi. Ya Bapa, kami diingatkan bahwa pandemi ini belum selesai. Dan kami masih punya tanggung jawab bersama untuk tetap menjaga, merawat kehidupan dengan mematuhi protokol-protokol kesehatan yang masih harus diberlakukan entah sampai kapan persisnya. Maka Tuhan, tambahkanlah kesabaran dalam diri umat Tuhan, tambahkan sukacita, tambahkan damai sejahtera yang daripadamu, supaya sekalipun kami belum bisa kembali mempraktikkan
apa yang dulu biasa kami lakukan, kami tetap mampu mensyukuri keadaan yang kami hadapi sekarang ini. Bahkan di dalam tatanan kenormalan yang baru, terbuka kemungkinan memang kami harus mengubah kebiasaan-kebiasaan, perilaku-perilaku, karena keadaan tidak akan lagi sama seperti waktu yang lalu. Maka kami percaya Tuhan yang akan memberikan hikmat, Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami, dan kami mampu mengubah pola pikir kami mampu mengubah paradigma kami mampu membarui mentalitas kami di dalam menjalani kehidupan dalam tatanan kenormalan yang baru ini. Ya Bapa, tentu kami juga tetap berdoa, memohon campur tangan Tuhan, hikmat Tuhan, bagi para ahli yang sedang bekerja keras untuk bisa menemukan vaksin bagi virus corona, pengobatan yang tepat bagi COVID-19. Tuhan sempurnakan pekerjaan mereka, dan biarlah negara-negara juga mau bersinergi agar makin cepat boleh ditemukan baik virus maupun vaksin maupun pengobatan terkait dengan corona dan COVID-19 ini. Ya Bapak, kami kembali juga berdoa untuk mereka yang terpapar COVID-19 dan harus menjalani perawatan, pengobatan. Tuhan berkati pekerjaan para dokter, perawat, dan staf di rumah sakit yang merawat mereka. Tuhan lindungi, Tuhan pakai kehadiran mereka menjadi sarana untuk bisa memberi kesehatan yang cukup kepada mereka yang masih menjalani perawatan. Tuhan berkati keluarga, baik pasien maupun dokter, perawat, dan staf rumah sakit itu. Ya Bapak, kami juga tentu mendukung keluarga-keluarga yang ada di dalam kedukaan karena kehilangan orang yang mereka kasihi akibat COVID-19 ini. Biarlah Tuhan, mereka juga boleh mendapatkan kekuatan untuk menghadapi kenyataan itu, dan orang-orang yang di sekelilingnya boleh Tuhan pakai untuk meneguhkan, untuk menghadirkan kepedulian dan kasih Tuhan bagi keluarga-keluarga yang berduka ini. Demikian juga ya Bapak, untuk orang-orang yang harus bergumul ekstra keras bagi penghidupan mereka karena dampak dari segi perekonomian, finansial. Tuhan, kiranya Engkau jugalah yang boleh memberikan hikmat. Engkau juga yang boleh membuka jalan bagi penghidupan anak-anak-Mu ini. Terima kasih ya Bapak, kami menyerahkan juga diri kami, keluarga kami, aktivitas kami sepanjang hari yang baru ini. Kiranya melalui apapun yang kami perbuat, kami tetap memuliakan Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita menyanyikan lagu penutup Kidung Jemaat nomor 370. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Kemarau juga aku mau mengikutnya.
Serahkan hati saudara kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Kasih Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus besertalah dengan saudara sekalian sampai selama-lamanya. Amin. Kita bertemu lagi dalam kesempatan berikut.